Pura-pura lumpuh. Episode 45. Munafik. Karya Via Raya. Apa benar gosip yang beredar di sekolah mengenai kamu? Tanya Pak Irsyad. Emangnya gosip apa yang Bapak dengar? Jawab Prita balik bertanya. Gosip mengenai kamu peliharaan om-om muncul kembali. Waktu itu juga Mas pernah memergoki kamu berciuman dengan seorang di dalam mobil. Jawab Pak Irsyad membuat Prita membuka mata dan mulutnya lebar-lebar. Gadis itu benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja Pak Irsyad katakan. Ternyata gosip tentang peliharaan om-om kembali mencuat dan semakin menyebar luas di sekolah. Prita juga merasa tidak pernah berciuman dengan Viras di dalam mobil, kecuali di hari pertamanya menyandang status sebagai seorang istri. Itu juga karena ia bertengkar dengan Viras. Kenapa diem aja? Apa benar yang mereka katakan tentang kamu? Tanya Pak Irsyad lagi. Prita bisa melihat bagaimana ekspresi wajah Pak Irsyad yang kecewa. Atau memang Prita saja yang salah melihat? Kalaupun benar, bukankah sudah terlambat untuk merasa kecewa sekarang? Nggak benar sama sekali, Pak. Selain itu, apa ada hal lain yang Bapak dengar? Prita mengelak karena bukan seperti itu kenyataannya. Ada. Mereka bilang kamu sedang hamil anak om-om itu. Lirik Pak Irsyad seperti enggan untuk mengatakannya. Mungkin Pak Irsyad merasa tidak enak mengatakannya sehingga ia sedikit menelankan suaranya. Sedangkan Prita, ia hanya diam menunduk memikirkan apa yang harus ia katakan. Ternyata gosip mengenai kehamilannya sampai juga di telinga Pak Irsyad. Terus Pak Irsyad percaya? Prita bertanya padanya, apakah masih ada kepercayaan dirinya untuk Prita? Gak tahu, tapi tubuh kamu mengatakan kalau kamu memang sedang hamil. Karena dalam waktu singkat, berat badan kamu naik drastis. Jawabnya sambil memperhatikan kenaikan berat badan Prita yang bertambah secara singkat. Itu artinya Bapak mempercayai gosip yang ada. Tapi Pak Irsyad tahu nggak? Aku nggak peduli seluruh isi sekolah ini mengatakan tentang aku yang enggak-enggak. Tapi aku peduli kalau Pak Irsyad sendiri yang mengatakannya. Prita menepuk-nepuk dadanya yang terasa sesak hingga bulir-bulir bening menetes di pelupuk matanya. Maksud kamu apa? Dan kenapa kamu nangis? Tanya Pak Irsyad tidak mengerti dengan ucapan Prita. Dulu aku sering banget nyatain perasaan aku sama Pak Irsyad. Bahkan terakhir kali aku melamar Bapak. Tapi jawaban apa yang aku dengar? Pak Irsyad gak pernah sekalipun mempercayai kata-kata aku. Tangisannya pecah mengatakan isi hatinya selama ini pada Pak Irsyad. Maaf, bukannya aku nggak mempercayai kamu. Tapi jawaban Pak Irsyad terpaksa terhenti. Pak Irsyad menunduk, entah apa yang akan ia katakan. Kenapa tidak mengatakannya saja dan malah berhenti? Membuat Prita penasaran saja dan kemarahannya semakin meluap. Tapi apa? Apapun alasannya, aku gak mau dengerin lagi. Semuanya udah berakhir. Dan perasaan aku ke Pak Irsyad juga udah berakhir. Kata Prita penasaran tetapi enggan mendengarkannya karena ia takut akan semakin terluka. Prita bangkit berdiri, berbalik arah mencoba meninggalkan Pak Irsyad yang masih menunduk. Maaf Prita, lirik Pak Irsyad.
Sebelum melangkahkan kakinya lebih jauh, kepala Prita terasa berputar-putar. Kepalanya sakit seperti ditimpa beban berat bertonton di atas kepalanya. Ia mendengar suara teriakan Pak Irsyad memanggil namanya. Setelah itu, ia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Karena ia sudah tumbang dan sudah tidak sadarkan diri. Sebenarnya apa yang terjadi, Prita? Kenapa kamu bisa hamil? Siapa yang berani menghamili kamu? Prita mendengar suara Pak Irsyad. Ia berusaha membuka mata, tetapi terasa sangat berat baginya untuk sekedar membuka matanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bariton milik seseorang yang sangat ia kenali. Dan ya, suara itu adalah milik Firas, suaminya. Ia tidak tahu kenapa ada suara Pak Irsyad dan Firas di dekatnya. Sebenarnya ia sedang ada di mana? Kamu kenapa bisa sampai pingsan begini, sayang? Tadi aku jemput kamu gak ada di sekolah. Kata bapak sama ibu, kamu pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Gadis itu mendengar suara khawatir dari suaminya dan merasakan sentuhannya. Ia merasakan ada sesuatu yang basah menetes di tangannya. Setelah ia berhasil membuka mata, ia melihat air mata Firas yang mengalir membasahi pipinya. Ia tidak menyangka bahwa Firas yang notabene memiliki tubuh kekar dan wajah yang garang bisa meneteskan air matanya karena terlalu mengkhawatirkannya. Aku gak apa-apa kok, Om. Aku baik-baik aja kok, jawab Prita dengan nada lemah berusaha untuk menenangkan. Gak apa-apa kok sampai masuk rumah sakit begini. Kalau kamu sakit, biar aku bawa kamu berobat ke rumah sakit, kata Firas kembali mencium punggung tangan Prita. Udah, jangan nangis, malu sama badan. Prita sengaja meledeknya agar Firas tersenyum. Kamu ya, masih sakit tapi sempat-sempatnya ngajak bercanda, sahut Firas sambil menyentil dahi istri kecilnya itu. Au, sakit Om. Prita berteriak mengadu kesakitan. Sementara Firas bergegas mengecup dahi Prita. Ia berusaha mengobatinya dengan sebuah kecupan. Dan tiba-tiba terdengar suara deheman seseorang yang cukup mengganggu. Prita dan Firas menoleh ke asal suara dan ternyata orang itu adalah Pak Irsyad. Kenapa? Kamu siapa? Tanya Firas dingin. Aku Irsyad, guru Prita di sekolah, jawab Pak Irsyad sambil mengulurkan tangannya. Namun sayang, Firas mengabaikan uluran tangan Pak Irsyad begitu saja. Apalagi mengingat Prita pernah menyukainya. Apa kamu yang membawa Prita ke sini? Sebenarnya apa yang terjadi pada Prita? Tanya Firas lagi dengan ekspresi dingin. Prita hamil, jawab Pak Irsyad terbata. Apa? Aku hamil? Prita terkejut dan langsung berteriak histeris. Iya, kamu hamil tak? Jawab Pak Irsyad lagi. Terlihat betapa kecewanya Pak Irsyad mengatakan kehamilan Prita. Padahal siang tadi di sekolah, Prita mengelak dengan tegas. Prita melirik ke arah Firas yang terlihat tidak percaya. Namun akhirnya, ia bisa melihat senyumannya yang merekah. Sepertinya Firas memang sangat bahagia mengetahui kehamilan istri kecilnya itu. Tentu saja ia bahagia karena memang itu rencananya sendiri. Tapi tidak dengan Prita. Ia terlihat frustasi dan tidak bisa menerima kenyataan ini.
Aku hamil, Om. Aku hamil gara-gara kamu, Om. Prita menangis histeris menyalahkan Firas. Sementara sang empu lekas memeluk dan menenangkan istri kecilnya. Namun bukannya merasa tenang, Prita justru semakin tidak terkendali. Ia memukul-mukul dada Firas dan terus memukulinya. "Maaf sayang, maafin aku," kata Firas memohon maaf membiarkan Prita meluapkan emosinya. Tidak peduli seberapa keras Prita terus memukulnya. Tiba-tiba seseorang menarik erat kemeja Firas dari belakang. Seseorang itu menarik dan mendorong Firas hingga tersungkur di lantai. Prita benar-benar panik melihat kejadian itu. Gadis itu menghapus air matanya yang membuat pandangannya mengabur. Karena air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ia melihat bagaimana cara Pak Irsyad melayangkan kepalan tangannya pada Firas. Entah apa yang membuatnya berani melakukan itu pada Firas di rumah sakit. "Jadi kamu yang menghamili Prita, ha?" bentak Pak Irsyad masih melayangkan kepalan tangannya ke wajah Firas. "Kenapa harus di wajah? Kenapa tidak di lengan atau di kaki saja? Padahal wajah merupakan aset berharga yang pertama kali orang lihat. Memangnya kenapa? Kamu siapa berani ngelakuin ini ke aku? Kamu suaminya Prita, ah?" teriak Firas membalikkan tubuh Pak Irsyad. Kini Pak Irsyadlah yang berada di bawah kendali Firas. "Kamu mau tahu siapa aku, ha? Aku adalah orang yang sangat mencintai Prita," jawab Irsyad menggebu-gebu. Kenapa baru sekarang Pak Irsyad mengatakan kalau dia mencintai Prita? Di saat sudah ada Firas dan janin yang ada di perutnya. Kenapa tidak dari dulu saja? Dan untuk apa waktu itu dia meminta Prita berjuang di saat sudah ada Firas di sisinya? Bukankah itu sama sekali tidak berguna? "Apa kamu bilang? Kamu mencintai Prita? Cih, munafik. Di mana perasaan kamu ketika Prita menyatakan cintanya padamu? Di mana perasaan kamu ketika Prita melamarmu? Apa kamu tahu? Di hari ketika kamu menolak ramalannya, di hari itu juga dia menerima lamaran aku. Selamat karena kamu sudah menyanyiakan orang yang paling berharga seperti Prita," kata Firas tersenyum sinis menatap wajah Pak Irsyad. "Gimana bisa Om Firas tahu semuanya?" bisik Prita dalam hati. Prita begitu terkejut mendengar penuturan Firas. Bagaimana bisa suaminya mengetahui secara detail tentang hubungannya dengan Pak Irsyad? Dan kata-kata terakhir Firas membuat perasaan Prita campur aduk antara senang, kecewa, dan takut. Senang karena mendengar ucapan Firas yang mengatakan bahwa ia orang yang paling berharga. Ia kecewa karena baru sekarang Pak Irsyad benar-benar menunjukkan perasaannya. Dan takut akan kehamilannya karena ia masih harus melanjutkan pendidikannya. Ia takut dengan hujatan-hujatan yang akan ia terima. Ditambah, ia masih membutuhkan waktu 1 semester lagi untuk melanjutkan sekolahnya. "Cukup, hentikan!" Prita berteriak mencoba menghentikan aktivitas para lelaki yang kini sedang adu jotos. Namun, tak ada satupun dari mereka yang mau mendengarkannya. Mereka berdua masih saja berguling-gulingan di lantai. Entah siapa pemenangnya, Prita sama sekali tidak peduli. Karena di antara keduanya merupakan orang yang ia cintai dan orang yang pernah ia cintai. Ia tidak tahu seberapa besar rasa cintanya pada Pak Irsyad dulu. Namun yang ia tahu pasti bahwa rasa cintanya pada Firas jauh lebih besar. Ia tidak ingin melihat mereka berdua terluka di hadapannya. Tiba-tiba, Prita merasa sakit di bagian perutnya yang begitu hebat. Entah apa yang terjadi padanya.
Ia hanya bisa merintih mengadu kesakitan. "Au, Om, tolong. Sakit, Om." Prita mengadu kesakitan sambil menyentuh perutnya. Setelah mendengar suara kesakitan dari Prita, mereka berdua menghentikan aktivitasnya. Kini, mereka berdua bergegas menghampiri Prita dengan wajah yang tidak enak dipandang. Mereka terlihat benar-benar sangat khawatir. "Kamu kenapa, sayang? Kamu kenapa, Tak?" tanya Firas dan Pak Irsyad secara bersamaan. "Sakit. Perut aku sakit banget," kata Prita mengeram kesakitan. "Bagian mana yang sakit? Coba bilang sama aku," tanya Firas khawatir. "Perut? Apa perut kamu yang sakit, Tak?" tanya Pak Irsyad melihat Prita terus menyentuh perutnya. Prita menoleh ke asal suara, dan ia bisa melihat bagaimana khawatirnya Pak Irsyad saat ini. "Kenapa nggak dari dulu aja, Pak Irsyad? Kenapa nggak dari dulu kamu nunjukin tatapan penuh cinta itu? Kenapa harus sekarang di saat semua sudah terlambat?" gumam Prita dalam hati. Bukan hanya perutnya saja yang terasa sakit, akan tetapi hatinya pun ikut terasa sakit. Prita tidak menjawab pertanyaan mereka berdua. Ia menatap keduanya secara bergantian. Kemudian ia merasa ada sesuatu yang mengalir di bagian bawahnya. "Om, kok aku kayak ngerasa ada yang basah ya di bawah?" kata Prita sambil menyentuh kasur di bagian bawah. Kemudian ia melihat tangannya yang berubah memerah. "Om, darah, Om. Aku berdarah," lanjut Prita menatap telapak tangannya yang basah karena terkena cairan merah. "Darah! Cepat panggilkan dokter, cepat!" teriak Firas pada Pak Irsyad agar cepat-cepat memanggil dokter. Pak Irsyad menatap ke arah Prita dan bergegas keluar memanggil dokter. Sedangkan Firas, ia menggenggam tangan Prita erat dengan air mata yang tidak ada hentinya mengalir. Ia merapatkan bibirnya, mengecup punggung tangan istri kecilnya. Ia menatap Prita dengan tatapan sendu membuat dada Prita terasa nyeri. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.